Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom teman-teman semua. Shalom. Mari kita boleh melambaikan tangan kita semua. Shalom teman-teman semua. Sungguh bersuka cita sekali. Amin. Wah, saya lihat banyak muka-muka berseri ya. Walaupun saya percaya juga pasti ada muka-muka capek yang habis pulang dari kerja. Tapi saya yakin dan percaya kebaikan Tuhan terus menyertai langkah kita. Amin. Kebaikan Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita bawa hati kita. Mari kita bawa hidup kita. Kita mensyukuri apa yang Tuhan telah lakukan buat kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ya Tuhan. Ini kami ya. Ini kami ya Tuhan. For your mercy never fails me. All my life I've been held in your hand. Dari kita bangun ya. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived on the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari kita menyanyikan ini sama-sama. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
been so, so good. Yes, you are good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Mari bangkit dari tempatmu, kita menyanyikan ini sama-sama. Mari bangkit. All my life you have been faithful, and all my life
Haleluya Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur buat segala kebaikan demi kebaikan yang Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami punya Allah yang baik. Kami punya Allah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kebaikan-Mu terus mengejar kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita nyanyi pujian ini. Your goodness is running out, is running after me. Yes, yes. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after. Your goodness is running after, is running after me. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami ingin memuji-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan adalah Allah kami. Engkau Tuhan kami. Engkau yang layak untuk terima setiap pujian kami. Engkau yang layak untuk terima semua penyembahan dari kami ya Amin. Tuhan. Kiranya nama-Mu disenangkan. Kiranya nama-Mu ditinggikan Tuhan di Ya. tempat ini Tuhan. Kiranya nama-Mu disenangkan Tuhan di tempat ini Tuhan. Amin, Tuhan. Kami Tuhan, kami datang padamu sehingga kami pulang tidak sia-sia Tuhan. Kami pulang membawa damai sejahtera daripadamu Tuhan. Hati kami dipulihkan, Amin. hati kami Amin. tenang karena ada Engkau Tuhan bersama kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Amin, haleluya. Kita boleh sapa kanan kirinya, katakan shalom, damai sejahtera menyertai kita semua. Amin, amin, haleluya. Percaya kalau hanya di dalam namanya pasti ada pengharapan. Amin. Amin. Percaya kalau di dalam namanya pasti tersedia kemenangan. Amin. Amin. Haleluya. Hanya di dalam namanya. Firman terang di jalan, Yang menjadi perisai kita. perisai di manisnya waktu. Lindungiku dari segala Katakan. tak pernah ku ragu, karenanya bersama setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku sama.
dia sumber pengharapan kita di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Mari kita teriakkan sama-sama sekali lagi. Haleluya. 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 Mari saya persilakan teman-teman semua untuk boleh duduk. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu terus mengelilingi kami Tuhan. Karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami beroleh pengharapan yang baru. Karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami tersedia kemenangan Tuhan buat kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berasa tenang Tuhan. Melewati hari demi hari, melewati bulan demi bulan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, karena bersama-Mu Tuhan kami tenang. Haleluya Yesus. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Saja boleh menyanyikan pujian.
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari bawa hatimu sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau yang bekerja di tempat ini, memulihkan kami, mencampur kami semua, ya Yesus Tuhan. Haleluya, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalami kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalami kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Malam ini kalau kami sudah beraktivitas dari pagi hari, angkat setiap keletihan kami Tuhan. Kami percaya kami akan menerima apa yang dunia tidak bisa berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya firman mengubah hati dan hidup setiap kami. Kami percaya waktu kami mendengar firman Kristus, iman kami dibangkitkan. Lalu kami mengalahkan dunia ini dengan iman ya Tuhan. Kami percaya firman menuntun kami ke tempat-tempat yang tidak mungkin kami ada di sana kalau bukan firman yang menuntun kami. Kami percaya malam ini tingkap langit terbuka di atas kami. Dan Kau melepaskan hikmat, pengertian, juga pewahyuan. Sehingga kami tidak mendengar perkataan manusia saja. Tapi kami boleh mendengar perkataan Tuhan yang hidup. Yang mencintai kami dengan begitu luar biasa. Bapa, jangan lewatkan satupun dari kami. Jangan biarkan kami pulang dalam keadaan yang sama. Kami berdoa malam ini sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami tahu hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Waktu firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami buka hati kami, terima anugerah. Dalam nama Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur dan mari kita yang percaya pasti diberkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara percaya Yesus hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dan bolehkah sebelum kita dengar firman Tuhan, lihat sebentar kanan kirinya lalu bilang, saya senang banget duduk di sebelah kamu malam ini dan katakan, kita pasti diberkati. Ya, puji Tuhan, terima kasih, shalom. Sekali lagi, perkenalkan Bapak Ibu, saya Yeri Patinasarani, pertama kali melayani secara online, kalau saya tidak salah. Dan puji Tuhan hari ini bisa hadir pada malam hari ini. Jadi saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan buat saya. Dan satu sukacita juga buat saya ketemu dengan abang saya, Bang Marluman. Itu kakak saya, saudara. Lalu ya saya juga bersyukur bahwa salah satu mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Amin. Ya saudara, dan saya percaya malam ini kita ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Lalu kita ada bersama dengan orang-orang yang tepat dan akan melakukan hal-hal yang tepat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya saudara, Alkitab mencatat satu janji bagi kita bahwa Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi artinya terlepas pengetahuan kita akan semua kebutuhan kita, malam ini percayalah Dia terlebih mengerti dan tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Nah, ada satu kebutuhan yang menurut saya anak-anak Tuhan itu tidak boleh tidak memiliki hari-hari ini. Oke, sebelum saya menjelaskan apa itu, saudara, satu kali ada seorang bertanya dengan pertanyaan yang receh, yang membuat saya pertanyaan receh itu berpikir panjang, yang mungkin saya mau coba bertanya juga sama Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Bapak Ibu, gimana caranya mengotori ruangan yang paling gampang? Nah itu pertanyaannya, aneh kan? Gimana caranya mengotori ruangan yang paling gampang? Ada yang bisa bantu saya kira-kira? Ini tidak mempengaruhi surga neraka, Bapak, cuma sharing aja. Gimana cara ngotorin ruangan yang paling gampang? Wah, orang mulai berimajinasi. Buang sampah, A, B, C, D, saya pun begitu. Lalu betapa kaget saya, ternyata jawaban yang tanya saya itu yang paling masuk akal. Nah, saudara tahu, cara paling mudah mengotori sebuah ruangan adalah diemin aja. Nanti juga kotor sendiri. Kalau kita nggak sapu dan bersihkan ruangan ibadah ini selama 4 bulan, maka akan kotor sendiri, akan rusak sendiri. Betul nggak? Salah satu PR yang cukup besar waktu pandemi COVID-19 yang lalu banyak kursi gereja tuh jamuran. Karena apa? Jarang dipakai, jarang dijemur. Artinya sesuatu yang dibiarkan aja, sesuatu yang sengaja dibiarkan aja, kadang menuju kepada sebuah kerusakan pasti. Makanya salah satu kebutuhan yang kita butuhkan, apalagi dalam beriman dengan berjalan bersama Tuhan adalah, ini Bapak Ibu Saudara, didikan Tuhan. Kita itu butuh didikan Tuhan. Bukan hanya berkat, bukan hanya kesembuhan, bukan hanya terobosan, bukan hanya pintu-pintu baru terbuka, tingkap langit terbuka, bukan hanya promosi, bukan hanya keuangan makin diberkati, bukan hanya pasangan hidup. Ternyata dari begitu banyak kebutuhan, salah satu kebutuhan utama yang harusnya kita sadari sebagai anak Tuhan adalah didikan Tuhan. Semua kita butuh didikan Tuhan. Makanya apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini adalah menghormati didikan Tuhan. Beri ruang yang besar untuk didikan Tuhan dalam hidup kita. Beri ruang didikan Tuhan pada suami kita, pada istri kita, pada anak-anak kita, pada mertua kita, pada menantu kita. Artinya semakin dalam saudara berjalan bersama Tuhan, harusnya semakin siap dididik sama Tuhan. Didikan Tuhan pada akhirnya akan memunculkan siapa kita sebenarnya. Tidak ada orang bisa berpura-pura dan bermanipulasi ketika Tuhan sedang mendidik orang tersebut.
termasuk saudara, juga saya. Dan didikan itu tidak pernah bertujuan untuk menghancurkan kita. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya sekali lagi, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pilih mana? Masalah kita selesai atau pundak rohani kita makin kuat? Mana yang kita pilih? Saya rasa kebanyakan orang akan memilih pundak rohani yang makin kuat. Betul? Kalau kita memilih pundak rohani yang makin kuat, hormati didikan Tuhan. Jangan biarkan didikan itu setengah matang dan setengah selesai. Izinkan Tuhan didik kita. Sekalipun di dalamnya ada air mata. Sekalipun di dalamnya ada ketidakberdayaan. Sekalipun di dalamnya kadang-kadang kita dipermalukan. Kadang-kadang kita mengalami penundaan, pembatalan atau apapun. Tapi beri ruang pada didikan supaya didikan itu akhirnya memampukan kita melakukan perkara-perkara yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, amin. Bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir ada di padang gurun, lapar, makanan turun dari langit. Dingin, tiang api. Panas, tiang awan. Haus, batu karang mengeluarkan air. Artinya bangsa ini sekalipun 40 tahun berjalan di padang gurun, tapi mereka berjalan dipelihara oleh mujizat-mujizat tiap hari. Tapi apakah mereka akan selamanya di padang gurun? Tidak. Kemana mereka? Menuju tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Saudara, apa yang terjadi di tanah perjanjian? Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tidak ada mujizat, tiang awan. Tidak ada tiang api, tidak ada roti mana, enggak kerja, enggak makan. Hadapi musuh, raksasa demi raksasa, taklukan kota demi kota, taklukan tembok-tembok besar dan tebal. Artinya pada akhirnya yang mengubah, yang membuat kita menjadi anak Tuhan, yang dibentuk seperti yang Tuhan mau, bukan hanya berkat, bukan hanya mujizat, tapi didikan Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju, katakan amin. Saudara, anak yang bungsu dalam Lukas 15 berpikir seperti kebanyakan orang berpikir. Saya kalau ketambahan berkat atau warisan, pastilah hidup saya lebih baik. Makanya ya saya pun seperti itu, siapa yang gak mau hidupnya lebih baik? Kadang-kadang kita datang beribadah, sebenarnya juga supaya hidup kita lebih baik. Anak-anak kita lebih baik, keuangan kita lebih baik, kesehatan kita lebih baik, betul? Ya, siapa yang gak mau hidupnya lebih baik? Nah, anak yang bungsu berasumsi ketika dia mendapatkan warisan, hidup yang baik di depan mata. Tapi anak yang bungsu tidak memperhitungkan satu poin penting yang lebih penting dari warisan. Apa itu? Didikan. Ternyata dia membawa warisan tanpa didikan, berakhir di kandang babi. Yang makan ampas babinya pun tidak bisa. Makanya gini saudara, banyak anak Tuhan blunder karena isi perjalanannya, perjalanan imannya hanya datang dan minta sesuatu sama Tuhan. Bukan persiapkan diri kita menjadi orang bukan hanya percaya pada Tuhan, tapi dipercaya sama Tuhan. Tuhan percaya gak dengan hubungan kita? Tuhan percaya gak dengan keuangan kita? Makanya semua kita butuh didikan. Karena ternyata salah satu standar yang Tuhan mau bangun bukan hanya percaya Tuhan, tapi hidup dipercaya Tuhan. Amin. Makanya akhirnya anak yang bungsu, ya kalau sekarang kita ke pom bensin, kadang-kadang dengar kata-kata ini, mulai dari nol. Mulai dari nol itu penting. Karena didikan terkadang lebih penting dari apa yang bisa kita pegang. Karena kadang-kadang orang tanpa didikan dikasih 1000 jadi 1. Orang yang dididik dikasih 1 jadi 1000. Makanya Tuhan itu sibuk bukan memberkati kita aja, tapi mempersiapkan hidup kita semakin kuat di dalam Dia. Amin. Saudara, Yesus buat mujizat. Di mana 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak,
dengan sukarela ikut dia. Ya, Yesus tahu ya, perut terbuka, hati terbuka. Untuk laki-laki agak sulit berkomunikasi kalau lagi lapar gitu. Ya, terkadang istri saya juga sering bilang gitu, laki gua kalau lapar rese. Beberapa laki-laki memang rese kalau lapar. Ya, Yesus makanya kasih makan dulu. Makanya kadang-kadang kalau ada konflik, ada baiknya ditanya siapa yang belum makan di antara yang berkonflik ini. Karena kadang-kadang perut menentukan emosi. Kok di jalan sensi banget, semua dikleksonin, lapar Pak, Bu. Nah, Yesus kasih makan dulu orang-orang. Dan saudara bayangkan kalau kita makan kenyang sisa 12 bakul, bahagia gak? Bahagia. Saya kalau ada saat itu, saya akan minta khusus kepada Yesus, tolong buat ini sebulan penuh. Enggak kerja, enggak makan, enggak nabur, perut kenyang, sisa 12 bakul. Ada Yesus dan murid-muridnya. Wow, itu membahagiakan sekali saudara. Jasmani rohani di depan mata gitu. Maka jangan heran, banyak orang kadang ikut Yesus mentalnya itu subsidi. Ya lumayan gitu kan. Pernah dengar nggak orang belanja ya, belanja sesuatu, tolonglah Pak harga anak Tuhan. Loh kok harga anak Tuhan? Tapi kadang kita berpikir bahwa enak juga ya ikut Tuhan. Kita bisa menghemat biaya rumah sakit karena ada kesembuhan. Bebas dari hutang kadang-kadang, enak, betul, itu tidak salah juga, itu tidak salah. Tapi ketika orang kenyang saat itu, Yesus mulai masuk dalam didikan. Di dalam Yohanes 6, Yesus berkhotbah kepada mereka yang kenyang, akulah roti hidup itu. Mau kenyang lagi, rotinya adalah aku. Yesus mulai mendidik orang-orang yang kenyang dalam blessing-nya yang ajaib. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang dididik Tuhan? Saya ajak kita intip sejenak, Yohanes 6 ayat 66. Mari kita lihat Yohanes 6 ayatnya yang ke-66. Apa yang terjadi ketika didikan itu mulai disampaikan secara korporat kepada orang banyak? Kita baca sama-sama, saudara. 2, 3. Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Pada akhirnya ketika didikan, di situ menjadi penentuan. Orang-orang yang memang cinta Tuhan, apa cinta ikan dan roti. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, apa orang-orang yang datang karena sesuatu kepada Tuhan. Yang akhirnya menentukan begitu banyak perubahan dari 5.000 orang yang ikut Yesus. Lalu kita sama-sama tahu murid tinggal 12. Artinya didikan itu hal yang sangat krusial di dalam kehidupan setiap kita. Maka saya percaya hari-hari ini lewat situasi dan kondisi apapun, termasuk perkiraan-perkiraan tentang resesi dan sebagainya, perang dan sebagainya. Intinya Tuhan itu pasti mendidik anak-anak yang dicintai dan dikasihinya. Yang setuju katakan amin. Dia akan mengerahkan kekuatannya untuk menguatkan hati setiap kita. Untuk memastikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang gak gampang menyerah, yang gak baperan, yang gak cengeng, yang gak gampang tersinggung, yang kuat menghadapi semua situasi, kondisi, masalah yang ada. Yang tahu persis bagaimana cara berjuang, tahu persis cara mempertahankan iman, dan berjuang mempertahankan iman. Amin. Yang tidak takut terhadap kabar bahaya, tapi memutuskan menguatkan imannya dan percayanya. Dan tidak pernah takut mengambil satu langkah, karena dia percaya ada ribuan langkah Tuhan bisa buat waktu dia ambil satu langkah. Dan itu tidak serta-merta. Makanya orang-orang yang dididik kadang-kadang bukan orang-orang yang ada dalam kelas, dalam ibadah, dalam KKR, dalam conference aja. Tapi orang-orang yang sehari-harinya mengalami hal-hal yang gak mudah. Hal-hal yang gak enak. Ya, saya tidak berkata malam ini makin menderita, makin rohani saudara, tidak. Ya, sekali lagi tidak teologi penderitaan, bukan. Tapi sebuah keseimbangan. Bagaimana cara kita menghadapi sebuah raksasa? Raksasanya tidak dihilangkan, kita yang dikuatkan. Amin.
Makanya coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Mari buka dengan saya 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Tentulah ayat yang sangat populer yang rasanya saya berani yakin bahwa semua kita pasti pernah mendengar atau melihat ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya kan? Yang tidak melampaui kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lihat bagian atasnya Bapak Ibu. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Sama-sama bilang biasa. Boleh lebih semangat lagi? Biasa. Sekali lagi, biasa. Biar terbiasa gitu, biasa. Jadi apapun jenis pencobaan yang anak-anak Tuhan alami, biasa. Wah. Sebenarnya ayat ini ya cukup mendatangkan banyak pergumulan dalam perjalanan iman saya. Paling tidak saya mau tanya, 2 tahun terakhir ketika kita belum bebas beribadah seperti ini, apakah 2 tahun terakhir itu biasa Bapak Ibu? Wah, mana ibu-ibu yang anaknya sekolah online 2 tahun? Itu butuh mujizat. Butuh mujizat. Saya mau tanya, ketika pertama kali pemerintah menganjurkan kita pakai masker, itu biasa apa luar biasa? Mama saya itu tiap hari bilang gini, kayaknya mama kena COVID deh ya. Kenapa? Setiap kali naik tangga tuh mama rasa sesek. Semua orang naik tangga pakai masker pasti sesek. Gak usah diapa-apain. Iya gak? Saudara tahu banyak orang tersinggung di waktu awal-awal orang pakai masker. Sombong banget kamu gak negur. Gimana mau negur yang kelihatan cuma mata aja. Apa kalau saya gak ada rambut lebih gampang terdeteksi, betul gak? Jadi gak semudah itu kan. Siapa yang sebelum COVID emang udah biasa pulang ke rumah cuci tangan. Jaga makan. Jarang kan? Dan itu gak mudah. Saya mau tanya, ibadah online pertama kali, bagaimana pendapat Bapak Ibu Saudara? Pujian nyampe mana, kita nyampe mana? Makanya banyak orang jajan ibadah kan. Mampir bentar terus bisa pindah-pindah. Tapi memang sulit ibadah online itu. Betul kan Bapak Ibu bahwa signal bisa hilang. Pujian penyembahan juga bingung kecuali punya smart TV mungkin. Kalau susah. Tapi apa yang terjadi 2 tahun kemudian? Biasa aja, betul gak? Jadi gini, kenapa, ini penting Bapak Ibu. Kenapa kita kadang bilang luar biasa, sedangkan firman selalu berkata biasa, itu karena kita belum biasa. Jadi terbiasa dengan sebuah tekanan, terbiasa dengan sebuah masalah, terbiasa dengan sebuah kondisi yang gak enak, tidak selalu negatif. Karena itu memperkuat iman kita bersama Tuhan. Contoh, kalau ada dari antara saudara mungkin berdoa waktu mau kerja, oh Tuhan jangan pertemukan aku dengan orang model kayak dia. Tolak dalam nama Yesus. Jauhkan dari divisi saya, jauhkan dari rumah saya, jauhkan dari rumah tangga saya. 3 tahun, tiap hari Tuhan kirim 10 orang model gitu. 3 tahun kemudian kita akan bilang apa? Biasa. Betul gak? Saudara yang belum pernah pelayanan, karena grogi atau takut ngomong depan banyak orang, tanya sama yang sudah 10 tahun pelayanan. Maka mereka akan bilang, Pak, itu sebenarnya biasa aja Pak. Enak aja Bapak ngomong biasa. Itu mah biasa aja Pak. Saudara yang sudah sering diputusin, saudara yang sudah sering menabur lalu menikahnya dengan orang lain. Bertemu dengan orang yang baru pertama kali. Maka saudara adalah penasehat yang baik. Dan berkata, saya udah 10 kali, biasa aja. Udah habis air matanya. Jadi
terbiasa dengan sebuah pergumulan yang secara sistematis terus-menerus nggak selalu negatif Bapak Ibu. Mungkin itu didikan Tuhan untuk membuat kita makin lama makin kuat. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, siapa setuju dengan saya beda proses beda hasil, betul gak? Beda proses beda hasil, itu nggak bisa dipungkiri. Makanya saya selalu teringat kata opa saya almarhum. Opa saya tuh sering bilang gini, kamu tuh enak ya. Dulu opa zamannya sekolah, jalan kaki 2 kilo. Jualan es lilin dulu. Papa saya 9 bersaudara, mama saya 7 bersaudara. Telur bagi 7, bagi 10. Makanya anak-anak dulu benerin genteng bisa, benerin ledeng bisa. Kenapa? Tidak ada upgrade, tidak ada top up. Susah mau makan. Makanya ini kan yang terjadi. Dulu orang-orang menangis gak bisa makan. Anak-anak sekarang disuruh makan nangis, betul gak? Beda proses, beda hasil. Nah, teknologi memaksa kita supaya tidak hormati proses. Buktinya apa? Ingat kalau kita pesan makanan, pesan terakhirnya apa? Tolong jangan pakai lama. Padahal proses menunggu itu penting. Kalau handphone kita lemot, kesel kan kita. Padahal Tuhan kasih kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa? Karena yang dikasih itu janji. Kenapa Tuhan kasih kita janji? Supaya setelah kita terima janji, kita ngapain? Nunggu. Iya dong. Kita kan dikasih janji supaya kita nunggu. Kalau saya berjanji nanti berikutnya kalau Tuhan izinkan saya melayani lagi tempat ini. Saya berjanji misalnya, saya akan mentraktir semua. Setelah saya berjanji, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nunggu. Makanya manusia diciptakan pada hari ke-6. Harus nunggu. Makanya tidak ada satu orang tua pun yang mampu berdoa untuk anaknya yang umur 3 bulan. Oh, dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. 4 bulan anakku bisa ikut lomba lari dalam nama Yesus. Gak bisa. Seorang gak bisa tengking waktu nunggu. Paling tidak, kalau saudara mau pulang, saudara harus nunggu saya selesai khotbah. Betul gak? Itu minimal. Jadi proses tunggu tuh gak bisa diakalin gitu. Gak ada orang dalam istilahnya. Suka tidak suka, telen gak enaknya. Telen bosennya. Telen gak nyamannya. Karena apa? Itu baik dan sehat. Coba anak sekarang disuruh nunggu. Butuh game, butuh musik. Saya pernah iseng ponakan-ponakan saya belikan es krim. Buat yang bisa tahan 5 menit gak ngapa-ngapain. Gini kakinya, diem sih, tapi kakinya gerak. Susah. Duduk diam menantikan sesuatu, susah. Makanya kita tuh perlu didikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Supaya apa? Supaya kemampuan kita untuk bertahan dalam situasi-situasi yang gak mudah terrealisasi. Makanya saya suka ayat ini saudara. Jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Lalu ditutup dengan kalimat Bapak Ibu, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa arti dari ayat itu? Tiap hari ada kesusahan. Betul gak? Bukan tujuannya menghancurkan kita. Tapi kita perlu dididik sebagai seorang perempuan yang mencintai Tuhan. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin perusahaan, pemimpin pelayanan, sebagai seorang yang utuh di hadapan Tuhan. Selain begitu banyak blessing yang kita butuhkan, kita juga butuh didikan Tuhan. Amin. Saya punya anak umur 6 tahun Bapak Ibu. Satu kali karena khotbah ini, jadi satu kali saya doakan anak saya, oh Tuhan ini anakmu juga. Kalau Tuhan mau didik silakan Tuhan. Didik langsung karena ini anakmu juga. Satu kali dia main dengan sepupu-sepupunya, lalu ada sepupunya yang paling kecil tidak sengaja mendorong anak saya masuk ke kolam berenang yang dalamnya 3 meter, sedangkan anak saya nggak bisa berenang sama sekali.
tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar. Bapak Ibu, anak pejabat tenggelam aja hati ngilu, betul gak? Ini anak sendiri. Lalu entah kenapa dan bagaimana anak saya tuh bisa tiba-tiba ke samping dan naik gitu. Begitu dia naik dan dia nangis, baru kita pada tahu, loh kenapa? Ternyata tenggelam. 2 jam nangis gak berhenti. Saya gendong, saya peluk, 2 jam kemudian nangisnya berhenti. Bapaknya ngilu 2 minggu. Tiap malam saya membayangkan apa yang dipikirkan dan dirasakan anak saya ketika tenggelam. Gak tahu kenapa, kepikiran begitu. Lalu saya teringat, saya berdoa, Tuhan didik anak saya. Di dalam didikan ketidakberdayaan kita akan muncul. Ketidakmampuan kita untuk mengatasi dan mengakali. Asli kita akan terbentuk, karakter kita akan terbentuk. Integritas kita akan terbentuk. Dan itu yang Tuhan mau bangun dalam kehidupan kita hari-hari ini. Makanya Bapak Ibu, ketika banyak orang membangun cara ibadah yang lebih baik, Yesus membangun cara hidup yang lebih baik. Pelayanan pada akhirnya akan tertuju bukan pada aktivitas aja, tapi kualitas-kualitas kehidupan dari orang-orang percaya, saudara dan saya. Itu sebabnya rasa hormat terhadap setiap item didikan Tuhan itu harus kita bangun setiap hari. Makanya saya mendengar satu perkataan dari seorang hamba Tuhan yang terkenal, saudara. Dia bilang gini, dia bilang gini, maaf bapak-bapak, kalau bapak-bapak pulang mabok, pulang malam-malam gak jelas dari mana. Lalu waktu pulang istri masih tanya, gak usah pulang sekalian gitu. Itu masih bagus. Jangan waktu bawa bapak pulang mabok, lalu melihat istri lagi berdoa dan berlutut dan berkata, Tuhan aku serahkan suamiku kepada tangan-Mu yang sempurna. Engkau yang paling tahu apa yang terjadi sama suamiku. Silakan buat yang menurut-Mu baik. Amin. Wah itu bahaya sudah. Tapi kita butuh. Ya, kalau di segmen milenial ya ke bawah, hampir tidak ada orang-orang yang kepikiran menghormati didikan Tuhan. Kadang-kadang orang dididik dengan sesuatu yang pragmatis, datang terima sesuatu. Tidak salah, tapi kadang-kadang menjadi blunder waktu kita tidak mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang paling tepat untuk menerima itu. Saya mau ajak kita lihat satu ayat lagi. Bapak Ibu masih bersemangat malam ini, amin. 2 Samuel 12 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. 2 Samuel 12 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Bapak Ibu sebelum kita baca ayat ini, menurut saya Daudlah orang yang sangat representatif untuk mengalami didikan Tuhan yang luar biasa. Hadapi Goliat, dikejar-kejar Raja Saul, masuk gua Adulam, menari seperti orang gila sehingga diprotes sama istrinya sendiri. Wow, Daud sangat-sangat dan sangat dididik Tuhan. Makanya statement-statement Daud adalah statement-statement orang yang terdidik. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi di dalam rangkaian kehidupan orang yang dididik Tuhan ini. Kita lihat 2 Samuel 12 ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Betseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Salomo. Jadi Daud satu ketika di antara rangkaian proses hidupnya dia punya anak laki-laki. Dan yang kasih nama Daud, Salomo. Saudara, nama itu penting di hadapan Tuhan. Makanya dalam perjanjian lama maupun baru, ada orang-orang yang diganti namanya, masa depannya berubah. Jadi nama itu doa. Dan Daud kasih nama anak itu Salomo atau Sulaiman. Nama yang populer bahkan lintas agama hari-hari ini.
Diakui bahwa orang berhikmat adalah Salomo, Serambi Salomo, Raja Salomo. Tapi banyak orang tidak tahu apa yang terjadi di ayat selanjutnya. Mari kita lihat, saudara. Ayat 25. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia huruf besar menyuruh menamakan anak itu Yedija. Oleh karena Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, Salomo bukan nama yang Tuhan inginkan. Cuma itu udah template ada di alam bawah sadar kita. Bahwa itulah anaknya Daud. Tapi sebenarnya Alkitab mencatat bahkan Tuhan mengirim seorang nabi, seorang hamba. Hanya untuk kasih tahu Daud, hei jangan kasih nama Salomo. Kasih nama Yedija. Saya tanya Bapak Ibu, Daud denger nggak kali ini? Tidak. Jarang Daud melanggar perintah Tuhan. Tapi kali ini dia langgar. Kenapa? Saudara, Salomo artinya yang diberkati. Sedangkan Yedija artinya the beloved of Jehovah. Yang salah satu artinya orang yang kucintai dan kudidik dengan cinta. Jadi ketika Daud dididik Tuhan, mungkin Daud berterima kasih. Lalu datanglah Tuhan dan berkata, aku juga mau didik anakmu. Lalu Daud berkata, jangan Tuhan. Cukuplah aku yang kau didik. Daud menolak didikan Tuhan. Akhir hidup Salomo, apakah sama dengan Daud? Tidak. Tidak. Satu pesan sederhana buat setiap kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Di tengah kesibukan kita di segmen dewasa muda. Masa yang krusial. Saudara, banyak orang kehilangan pergerakan di masa-masa umur. Ya saya anggap kita seumuran Bapak Ibu. Ya. Ada banyak orang dari SMP, SMA mati buat Tuhan. Menyala-nyala kuliah. Tapi begitu masuk usia kerja hilang. Gak ada lagi waktu buat doa. Gak ada lagi waktu buat pelayanan. Nanti munculnya umur 60 tahun atau 50 tahun. Ketika anak udah besar, udah SMA, udah gak mau lagi dipeluk, gak mau lagi diantar sekolah, baru komitmen lagi dalam pelayanan. Banyak orang kehilangan usia emas dalam perjalanan hidupnya. Gak sempat lagi, pekerjaan menumpuk, udah mulai punya anak, 1, 2, udah mulai mengupgrade hidup. Itu sebabnya fase hari ini, salah satu yang sangat dibutuhkan adalah izinkan dia didik kita. Izinkan dia proses kita. Izinkan dia membentuk dalam semua situasi kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Amin saudara. Saudara, salah satu hal yang gak mudah yang akhirnya dalam anugerah Tuhan bisa saya lewati adalah ketika saya kehilangan ayah saya. Marlo tahu persis apa yang terjadi dalam keluarga saya dan Marlo itu orang yang dekat dengan ayah saya. Ya. Satu kali ayah saya itu divonis sakit oleh dokter lalu karena dokter di Indonesia angkat tangan kami bawa berobat ke China. Saudara. Lalu pergilah kami ke China berobat. Lalu satu ketika saya berpikir untuk memulai pelayanan di sana. Apa yang saya lakukan? Saya mulai doakan orang-orang yang sakit. Saudara. Karena banyak orang Indonesia dan ternyata banyak yang sembuh. Ada yang divonis sudah ntar lagi meninggal, pulang sembuh. Sampai rumah sakit tersebut di Guangzhou, China Selatan, membuat satu penelitian dari nyanyi-nyanyian. Padahal itu kan pujian penyembahannya. Kok imunnya bisa naik gitu. Jadi setiap malam saya doain pasien-pasien yang mau operasi besok, termasuk papa saya. Lalu besoknya, pasien-pasien termasuk papa saya masuk ruang operasi dengan jalan serta Yesus. Wah, orang yang ini mau operasi apa mau KKR, kurang lebih begitu. Dan banyak yang dibaptis, banyak mengalami Tuhan dan banyak yang masih hidup sampai hari ini. Jadi di tengah Tuhan bekerja, saya berpikir orang aja saya doakan dalam anugerah sembuh. Masa iya Bapak sendiri enggak sembuh. Ketika 10 bulan kondisi papa saya drop, kami enggak goyah. Karena apa? Selama 10 bulan
Kita udah sering banget melihat yang drop, naik, sembuh, bersaksi hari Minggu dan jadi berkat buat banyak orang. Jadi ketika papa saya makin drop, kita mulai tenang. Tapi ketika kondisinya makin drop dalam kondisi tahap yang paling parah, mulai tegang saya. Oh, ini biar kesaksiannya makin keren, gitu kan asumsi kita. Kesaksian selalu diidentikan dengan happy ending, betul gak? Makanya orang kalau dengar kesaksian ditunggu happy endingnya. Dan yang bersaksi juga gitu kan. Kalau saya bisa mengalami, saudara juga bisa mengalami, gitu kurang lebih. Nah saya berpikir gitu, ini akan swing dari cerita paling parah dan nama Tuhan dipermuliakan. Meninggal saudara, meninggal. Saya masih sempat kepikiran, mungkin kayak Lazarus ya dibangkitin. Enggak, meninggal, benar-benar meninggal. Lalu dalam hati dan pikiran saya, orang sembuh, ayah sendiri enggak. Doanya sama, analisa sakitnya sama, bahkan yang lebih parah sembuh. Ini kehidupan bertuhan yang kayak gimana konsepnya? Hal yang paling sulit dilewati adalah waktu kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Makanya ada orang sebenarnya posesif, memegang segala sesuatu terlalu kuat. Makanya dia stres, karena genggamannya terlalu kuat. Sedangkan firman mendidik, lepas dikit. Supaya Tuhan juga bisa megang. Tapi itu bukan cerita yang mudah. Jadi saya lewati hari-hari setelah papa saya meninggal. Kok jadi ibadah penghiburan 7 hari, 40 hari. Loh ada apa? Lalu saya mendapat, saudara tahu yang menyelamatkan saya apa? Berkat, bukan. Mujizat, bukan. Terobosan, bukan. Keuangan, bukan. Yang menyelamatkan saya dari masa krisis, didikan. Contoh, didikannya seperti ini. Pak, boleh saya minta tolong bantu saya untuk satu ilustrasi? Ya, boleh maju ke depan. Maaf ya. Misalnya nih Bapak Ibu Saudara, setelah pelayanan hari ini handphone saya ketinggalan. Ceritanya Pak. Maaf, boleh ya. Lalu pakai handphone lain saya hubungin Bapak. Pak, saya harus keluar kota 3 bulan. Di handphone saya, aplikasi-aplikasi online-nya ada duitnya Pak. Lumayan. Silakan habisin, jumlahnya 5 juta. Habisin Pak, nanti 3 bulan kemudian saya balik, saya ambil lagi. Setelah saya ngomong itu, Bapak ngomong apa ke saya Pak? Rezeki anak soleh. Mau pura-pura, enggak. Tapi dalam hati yes gitu. Kira-kira yang pada umumnya Bapak akan ngomong apa ke saya Pak? Yang benar deh, benar. Kira-kira apa? Ekspresi yang paling sederhana. Kaget dan berterima kasih. Ya pasti dong. Ya lumayan kan. Lalu Pak 3 bulan kemudian kita ketemu lagi. Sudah habis uang di aplikasi, saya ambil lagi handphonenya Pak. Ketika saya ambil lagi, Bapak bilang apa ke saya Pak? Terima kasih. Karena sudah menghabiskan. Nah, tapi enggak, ini belum selesai ceritanya. Waktu Tuhan kasih saya papa, harusnya saya bilang apa? Terima kasih. Waktu Tuhan ambil papa saya, harusnya bilang apa? Terima kasih. Bukan ngeluh, bukan mempertanyakan, bukan protes. Karena apa? Bukan punya saya. Betul gak? Karena kata terima kasih adalah kalau dikasih terima, kalau diminta kasih. Terima kasih. Makasih Pak. Lalu hati ini merdeka. Oh saya ngerti, ada orang bilang Pak saya ini rintis pelayanan Pak 20 tahun. Diserobot orang, waktu dikasih bilang apa? Terima kasih. Waktu diambil bilang apa? Terima kasih. Saya pacaran 9 tahun Pak. Dia pacaran 3 bulan, nikah. Waktu dikasih bilang apa? Terima kasih. Waktu diambil bilang apa? Terima kasih. Makanya pesan didikan malam ini, serahkan apa yang paling kita takutkan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin kehilangan sesuatu yang sudah kita serahkan. Amin. Makanya Alkitab berkata, kalungkanlah didikan itu
Karena pada akhirnya yang menyelamatkan hidup kita bukan sesuatu yang bisa kita genggam, tapi didikan-didikan oleh firman yang secara sistematis ditampar pipi kanan, selamatkan rasa sakit gimana, kasih pipi kiri. Saudara gak bahagia? Mudah. Alkitab didik, mau bahagia, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau saudara mau bahagia, pulang dari sini, pilih satu orang atau lebih, traktir makan abis ini. Itu bahagia. Amin. Kurang Pak, ya ambil tabungan saudara, tabur ke orang yang ada di kanan kiri kita. Itu buat kita bahagia. Alkitab didiknya begitu. Uang kita berkurang, uang orang bertambah. Nah kan kalau orang biasa gini, nah dengar. Itu buat kamu. Traktir saya ayo. Makanya nggak mudah kan, kita perlu dididik untuk bisa sinkron dengan Tuhan. Nah biarlah malam hari ini firman mengingatkan setiap kita bahwa ya mungkin kita belum alami mujizat. Tapi biarlah kita jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Biarlah didikan yang akhirnya menyelamatkan hidup kita. Menurut saya didikan yang akan menjawab setiap pertanyaan pada waktunya. Saudara punya pertanyaan, izinkan tangannya mendidik kita. Maka semua peristiwa akan terang benderang. Bukan karena ada seseorang yang datang memberitahukan nasihat dan sebagainya. Tapi karena kadang-kadang didikan itu. Amin. Siapa yang rindu bertumbuh semakin lagi? Dan menurut saya iman lahir dari pendengaran akan firman Tuhan yang akhirnya mengizinkan kita jadi orang-orang yang terdidik hari demi hari. Izinkan anak-anak kita dididik Tuhan sejak usia muda. Amin. Izinkan suami, istri dan saya berdoa dari tempat ini lahir orang-orang terbaik. Dari tempat ini lahir ribuan ide yang datang daripada Tuhan. Dari tempat ini lahir kreativitas, orang-orang yang akan berpengaruh sampai bangsa-bangsa. Saudara, mungkin gak orang-orang dari bangsa-bangsa suatu saat datang ke ibadah dewasa muda, belajar dari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Amin. Jadi mari semangat, biarlah roh kita menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Rapikan Alkitab saudara dan mari kita satu hati dalam doa. Tuhan terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur karena kami tahu firman mendidik hidup kami. Malam ini kami mau belajar menghormati setiap didikan Tuhan. Itu sebabnya kalau ada di antara kami yang datang dengan begitu banyak pertanyaan, dengan begitu banyak keadaan yang tidak adil, ada begitu banyak hal yang gak mudah, yang tersimpan begitu rapat di dalam hati. Aku berdoa malam hari ini, kami memiliki hati yang luas, mengizinkan didikan itu sampai tuntas dan selesai. Selesaikan Tuhan, selesaikan didikan itu sampai selesai. Sehingga dunia bisa melihat kualitas-kualitas iman yang tidak terbantahkan lahir lewat hidup kami, pandangan kami, cara kami mengambil keputusan, cara kami mengatur keuangan dan sebagainya. Bapa, berkati semua kami yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak bisa hadir. Sekali lagi aku berdoa biar dari tempat ini lahir orang-orang luar biasa, berdiri bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan anak-anak gampangan, tapi anak-anak yang kuat di dalam anugerah Tuhan. Namamu dipermuliakan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan mari kita yang bersyukur bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Yeri Patisarani. Oke, sorry Pak. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pengumuman. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC.
Ada di Instagram, YouTube, Facebook, ada dengan nama Blessed Impact Community. Minggu depan kita akan ada talk show mengenai kehidupan keuangan anak-anak Tuhan. Kita akan dibantu dengan Bapak Yuhono Sudirgo. Tadi saya baca profilnya ya. Kalau Bapak ini member dari salah satu banker apa gitu. Wah, ini pasti luar biasa nih. Banyak itunya, title-nya. Jangan sampai ketinggalan untuk datang ke talk show ini ya. Pasti banyak tips-tips untuk kita menjalani keuangan kita. Jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dan dimulai hari Senin pukul 10 sampai Selasa pukul 3 sore. Hari ini, minggu ini kita akan, ada teman-teman kita berulang tahun, Eda Nani, Nando, Oktadina, Oktavina, DVM, dan Santo. Welcome, wah kita kedatangan itu ya, anak baru terus ya, puji Tuhan ya. Ada Luciani, Erik Setiawan, Stefani, Sri Melani, oke, sorry. Kalau ada salah penyebutan nama dan tempat mohon dimaafkan. Teman-teman yang selamat datang untuk teman-teman kita yang baru datang hari ini ya. Kalau belum ada tempat beribadah, kalau diberkati dalam ibadah hari ini mohon datang kembali. Oke. Seluruh asyar laki-laki, wah hanya kenapa laki-laki doang ya. Berkumpul setelah ibadah dengan Bapak Evan. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa bisa hubungi tim doa BIC di nomor 087883712660. Oke, sudah selesai pengumumannya. Terima kasih atas waktu dan telah mendengarkan pengumuman. Mimbar saya serahkan kepada... Haleluya. Diberkati firman Tuhannya. Amin. Terima kasih Pak Yeri atas firman Tuhannya. Jadi kalau ada pencobaan yang datang sama kita bilang apa? Biasa aja. Biasa. Karena kita tahu ini adalah suatu kesempatan Tuhan untuk mendidik kita. Ya. Tuhan akan mendidik kita lebih baik lagi. Jadi kalau ada mulai masalah, bilang ini Tuhan, kesempatan Tuhan kau untuk mendidik saya lebih baik lagi. Ya. Ya, diberhentikan dari pekerjaan, biasa. Tuhan akan mendidik saya. Melalui pencobaan ini saya akan dapat pekerjaan yang lebih baik. Amin, amin, amin. Jadi hari ini kita belajar sangat baik bahwa kita harus belajar untuk dididik oleh Tuhan. Nah, komunitas kita ada baca firman Tuhan setiap hari. Selama 1 tahun harus habis 1 Alkitab. Biasa enggak? Nggak biasa, karena apa? Karena nggak dilakukan. Coba kalau dilakukan biasa aja tuh. Ya, belajar apa yang dididik, apa yang diajarkan, dilakukan. Maka kita akan menerima berkat Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih buat Nando yang berulang tahun minggu ini yang sudah memberkati kita dengan menyediakan mengajak makan kita. Tadi yang makanan yang disiapkan di awal itu persembahan dari Nando, dan dia pasti bahagia sekali, bukan nraktir satu orang, nraktir semua orang. Haleluya. Bahagia kan Nando? Keuangan berkurang tapi kebahagiaan meningkat ya. Saya percaya Tuhan pasti memberkati. Yuk mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan. Kosemi ada gak ya? Ada. Ayo Kosemi akan tutup. Yuk mari. Ku bawa hatiku berbahagia, ku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin ibadah BSI pada hari ini. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu, atas Roh Kudus-Mu yang Engkau curahkan buat kami semua. Bapa, terima kasih juga atas firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau juga yang memberkati ya Bapa hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa, sehingga dapat menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau berkati dalam pelayanannya, Engkau berkati keluarganya. Engkau juga berkati ya Bapa, di mana dia berada supaya dia menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih juga Bapa atas pimpinan-Mu, buat Bapak Beni Hira sebagai pimpinan BSI. Engkau juga memberkati keluarganya, Engkau berkati setiap usahanya, Engkau berkati pelayanannya, dalam kesehatan Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa atas berkat-Mu buat anak-anak-Mu ya Bapa yang telah hadir pada hari ini. Engkau berkati semua ya Bapa. Anak-anak mereka Engkau berkati, pendidikan mereka Engkau berkati, setiap mata pencarian mereka Engkau juga berkati. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau telah mengirimkan ya Bapak teman-teman, rekan-rekan BSI yang baru. Biarlah Engkau juga yang memimpin mereka Bapak, supaya mereka mau tertanam dalam komunitas BSI ini ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak, aku terima kasih juga di mana Engkau juga telah memimpin teman rekan-rekan kami yang berulang tahun. Engkau juga yang berkati. Engkau telah memberkati 1 tahun yang lalu, Engkau juga yang akan memberkati 1 tahun yang akan datang. Kiranya berkat Tuhan selalu tercurah buat mereka. Bapak, terima kasih atas persembahan anak-anak-Mu, Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapak atas semua yang Engkau berikan buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapak atas semua kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain Bapak. Tapi sebelum itu kiranya Bapak, Engkau memberkati kami Bapak. Berkati kami Bapak. Kami tahu Bapak, hanya Engkau saja yang dapat memberkati kami. Oleh sebab itu rekan-rekan BSI, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan curahkan buat kita semua. Terima kasih Bapa atas semua berkat-Mu. Kau juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam.